untuk penentuan harga. Nah, kalau kemudian masuk di situ kemudian DPR seperti ini harusnya tidak dimasukkan dalam peraturan daerah hukum pemilu. Yang saya maksud di sini adalah memastikan setiap ucapan, tindakan, prosedur dan pengambilan keputusan dalam proses pemilu sesuai hukum yang berlaku. Itu ya menjelaskan dari aturan dari kepolisian ini ya, tidak usah ada feedback ya, ada feedback berapa. Ya, tentu ya saya melihat kebijakan panjenengan selama ini ada ibarat ya. Oke, Pak Andika, ini bisa dijelaskan terkait sosialisasi peraturan dan non peraturan Bawaslu hari ini seperti apa? Ya, untuk kegiatan pada hari ini kita bertema sosialisasi peraturan dan non peraturan Bawaslu. Kita tahu bahwa yang namanya pemilu ini selain diatur dalam Undang-Undang 7 itu kan ada peraturan-peraturan turunan lainnya. Di samping itu juga ada peraturan terkait ya. Misalkan berkaitan dengan netralitas berbagai pihak yang memang dilarang oleh undang-undang yang itu secara spesifik tidak diatur oleh undang-undang pemilu, namun diatur dalam undang-undang lainnya. Oke. Selain itu, adakah misalkan tentang APK dan sebagainya? Ya, seperti yang kita diskusikan tadi, kita memetakan berkaitan dengan maraknya alat peraga pada beberapa titik di Kabupaten Blora. Nah, kita tadi mengundang narasumber dari Kabag Hukum Seda Blora. Kita mendiskusikan pengaturan pemasangan alat peraga kampanye. Tadi disampaikan oleh Pak Kabag Hukum bahwa berkaitan dengan pemasangan alat peraga kampanye itu diatur dalam peraturan daerah tentang reklame ya, itu nomor 19 tahun 2000, nomor 12 tahun 2019, kemudian juga peraturan bupati, terus kemudian baru diturunkan menjadi SK Bupati sebagai basicingnya gitu. Kalau selanjutnya untuk yang Pak Umar itu lebih membahas soal apa ya? Ya, Pak Umar kami undang sebagai akademisi menjelaskan tentang politik hukum pemilu, arah kebijakan negara tentang pemilu, sebagaimana perintah undang-undang. Nah, kita tadi mendiskusikan juga asal-usul pemilu itu, ya, karena kita tahu bahwa negara Indonesia itu adalah negara hukum yang demokratis, yang dalam konstitusi dijelaskan, diterangkan dalam pasal 22 E itu bahwa untuk pengejauhantaannya kan dilaksanakan melalui pemilu, sistem pergantian kepemimpinannya. Ini diharapkan dari sosialisasi ini seperti apa ini? Ya, sosialisasi ini kami harapkan semua pihak, terutama masyarakat, karena kita tadi selain mengundang Panwaslu Kecamatan kan mengundang dari teman-teman media juga dari Kesbangpol, ya, sehingga ikut turut berpartisipasi dalam rangka mensosialisasikan peraturan dan non peraturan Bawaslu, sehingga ketika masyarakat memahami regulasi peraturan itu, tentunya pemilu itu akan lebih berkualitas, ya, pelanggaran juga akan dapat ditekan, sehingga pemilu sesuai dengan asasnya langsung umum bebas rahasia jujur adil ini dapat tercipta di Kabupaten Blora. Pak Selamat, ini bisa dijelaskan tentang paparan materi yang diberikan di sosialisasi hari ini? Ya, jadi hari ini saya dimintai Bawaslu untuk menyampaikan materi terkait dengan reklame, yang mana dalam kegiatan pesta demokrasi lebih dikenal namanya alat peraga. Jadi kami sampaikan regulasinya terkait dengan perda reklame dan tata acaranya. Nah, khusus untuk alat peraga nanti akan ada kebijakan khusus, yaitu dengan keputusan Bupati Blora terkait dengan titik-titik lokasi mana yang diperkenankan untuk pemasangan alat peraga, sehingga nanti teman-teman Panwascam
bisa mengidentifikasi titik-titik mana yang diperbolehkan untuk kampanye terkait dengan alat peraga dan tidak, sehingga nanti dalam pengawasannya bisa efektif dan saling berkoordinasi dengan Satpol PP dan Rantib di kecamatan. Termasuk peserta pemilu ya? Iya, termasuk peserta pemilu. Salah satunya yang tidak diperbolehkan di mana aja Pak? Sementara belum disepakati titiknya, nanti habis asosiasi ini, nanti KPU, Bawaslu, dan Pemkab Blora akan berunding menentukan titik-titik mana yang tidak boleh, mana yang boleh. Jelas untuk yang tidak boleh itu bisa kami pastikan di tempat ibadah, di tempat-tempat pendidikan, di bangunan pemerintah, dan lain sebagainya yang terkait dengan pelayanan umum itu tidak diperkenankan. Nah, nanti yang di luar itu nanti akan kita diskusikan secara detail lebih lanjut. Bang, ini terkait dengan sosialisasi peraturan Bawaslu dan non peraturan ini yang disampaikan terkait dengan kampanye itu seperti apa Pak? Jadi memang menurut saya jantung dari tahapan pemilu yang nanti bersentuhan langsung dengan pemilih itu adalah ikhwal kampanye, pelaksanaan kampanye. Di situ memang ditentukan berbagai bentuk kampanye. Ya, ada pertemuan umum, pertemuan terbatas, kemudian melalui iklan, kemudian melalui medsos dan lain sebagainya. Nah, yang mungkin menjadi persoalan selama ini adalah apakah sekarang ini sudah masuk waktu kampanye atau belum. Memang dari sekian bentuk kampanye itu sudah ditentukan waktu kapan kampanye itu. Ada yang 21 hari, ada sudah ditentukan di situ. Nah, yang sekarang ini mungkin menjadi persoalan adalah terkait dengan apa yang dimaksud dengan kampanye di luar jadwal. Ini menjadi persoalan. Dan ini harus ada penegasan karena dari penyelenggara itu ada yang menyatakan bahwa kampanye di luar jadwal itu di luar yang ditentukan. Dan itu waktunya tetap 21 hari itu. Menjelang hari H itu. Ya, dari sebelum hari itu maksud saya di 21 hari waktu kampanye, tapi dia sudah dijadwal partai A itu adalah hari ini. Di luar itu dianggap sebagai kampanye di luar jadwal. Tapi kalau orang mau secara umum di luar jadwal itu ya bukan itu, tapi di luar waktu kampanye ini yang 21 hari. Sebelumnya juga itu berarti di luar jadwal. Nah, sekarang terjadi seperti itu. Nah, maksud saya perlu penegasan di luar jadwal itu pada posisi yang bagaimana sehingga nanti ada keseragaman bagi pengawas Bawaslu itu untuk katakanlah memastikan bahwa sekarang ini adalah melakukan kegiatan apapun misalnya ya yang itu sebenarnya masuk kriteria definisi daripada kampanye itu dinyatakan bukan kampanye di luar jadwal, tapi harus ada kepastian karena kalau di kampanye adalah apa itu definisinya sudah ditentukan. Kira itu pada posisi itu. Maksudnya gini lah, kita harus dari pihak pimpinan KPU itu jangan melihat bahwa pemahaman mereka itu sama dengan dia. Kita itu kan dari pada posisi tingkatan yang paling bawah ya, pengawas di desa, kemudian di kecamatan sebagainya, itu kan ya perlu juga diberi keseragaman terkait dengan segala hal yang bersifat teknis sehingga nanti memudahkan bagi kita semua terkait dengan penyelenggaraan pemilu ini terutama kampanye itu sehingga bisa memberi kesempatan yang sama bagi para konsultan atau peserta pemilu. Bang, selain ini Bang, selain kampanye tadi yang disampaikan apa saja Bang, terkait apa? Oh, kalau tadi sih saya memang diminta terkait dengan politik hukum pemilu. Memang karena kan saya hadir sebagai seorang akademisi maupun praktisi. Artinya walaupun yang hadir itu adalah para panwaslu di tingkat kecamatan, tetap mereka harus diberi pemahaman terkait dengan politik hukum ikhwal pemilu ini supaya wawasannya lebih luas. Saya bisa sampaikan terkait dengan politik ideal,
bagaimana ketentuan di dalam Pancasila, dasar pembenar daripada adanya pemilihan umum ini. Kita tahu bahwa dasar pembenarnya adalah dalam sila keempat terutama, dan sila kelima. Tapi harus dipahami tidak kemudian menafikan sila 1, 2, 3. Sila keempat itu kan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam perusahaan pengadilan. Diksi kerakyatan itu adalah demokrasi sebenarnya. Nah, dan harus dipahami demokrasi ini atau pemilu ini, itu adalah hanya sarana dalam kerangka apa tercapainya keadilan sosial sebagaimana di dalam sila yang ke-5. Harapannya sendiri apa ini? Harapan yang saya pemilu lakukan adalah kepada para peserta acara kali ini, semua Panwas di tingkat kecamatan, betul-betul memahami pertama dasar filosofis adanya pemilu ini yang ada di dalam Pancasila, dan kemudian dasar proseduralnya di dalam Undang-Undang 45 yang terutama di situ menegaskan perlunya pemilu dilakukan secara langsung, umum, bebas dan jujur dan adil. Terutama adalah jujur dan adil ini, dan memberikan kesempatan yang sama kepada peserta pemilu, ya, dan juga kepada pemilih diberi kebebasan untuk memilih sesuai dengan hati nurani dia dan pemahaman dia terhadap para calon itu. Nah, itu bisa, dan itu yang mengawal nanti adalah Bawaslu.